menit Abi sampai sampai Isya mah bahaya nanti kurang lebih berapa 30-an. Oke, baik bebas. Kalau bebas saya sebab korupsi waktu kalau tidak diingatkan. Jadi nanti kalau sudah 30 menit ingatkan saja ya adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan pimpinan pondok pesantren beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, para alim ulama yang mudah-mudahan Allah rahmati. Para hadirin, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih bisa bertatap muka. Alhamdulillah Allah tidak mencabut nyawa kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, sehingga dengan kesempatan tersebut kita dapat menutupi keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Alhamdulillahnya kita belum mati. Alhamdulillah, itu yang patut kita syukuri. Di acara ini, Masya Allah, gebiar Ramadan sekalian bukber ya. Jadi barangkali para santri akan dipulangkan, begitunya Ustaznya. Tadi kapan dipulangkan? Semangat kan? Biasanya kalau udah mau pulang teh semangat. Sama saya juga dulu ketika jadi santri senang banget. Sehari itu rasanya lama sekali karena kita menunggu. Yang namanya menunggu is something that humiliating. Gitu ya. That's why many people doesn't like waiting. Banyak yang tidak suka menunggu. Jadi makanya ceramah juga jangan lama-lama. Harusnya sebentar saja. Ya, itu yang namanya menunggu. Karena saya juga pernah jadi santri. Oleh karena itu, pasti kalian, kita semua yang ada di sini yang akan mudik pasti sudah mempersiapkan bekal buat mudik. Alhamdulillah ya, sudah ada bekal. Pun juga orang rumah pasti sudah mempersiapkan tempat tidur kita di rumah. Yang tadinya kebul misal dibersihkan, lantainya kotor dibersihkan, kelambu barangkali kotor dibersihkan. Itu untuk menyambut kita sebagai anak, menyambut orang yang mudik tersebut. Tapi banyak sekali di antara kita yang lupa bekal yang sesungguhnya untuk pergi ke kampung halaman kita. Siapa yang tahu kampung halaman kita yang sebenarnya? Alam kubur, surga, right? Surga, ya. Alam kubur itu adalah perjalanan pertama. Nih, kalau udah mati di dunia ini, maka tempat kita ada alam kubur. Nanti ribuan tahun, maka kita akan dibangkitkan lagi. Jadi orang-orang yang dikubur itu sekarang ditemani oleh siapa? Oleh amalannya sendiri. Jadi saya nggak bawa dompet, ya, bawa dompet. Selalu ada hadiah. Jadi di kubur itu, anak-anakku sekalian, yang suka baca Quran
maka nanti Al-Quran akan menemani dia. Apa kata orang yang ada di kubur? Bah, kamu siapa? Lah ini saya dulu amalanmu di dunia. Dulu di bulan Ramadan kamu baca Quran terus. Alhamdulillah kalau kita di pesantren mah pasti baca Quran dan pasti khatam. Itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Di mana orang yang menemani dia ini sangat tampan. Kalau yang perempuan nanti pasti sangat gitu. Dia tampan, akhirnya penghuni kubur dia bertanya, kamu teh siapa? Oh, ini saya dulu yang selalu kamu baca. Akhirnya kata temannya ini, saya akan menemanimu sampai hari kiamat. Jadi dia teh harum bukan busuk. Dia teh harumnya bukan bau bangkai. Makanya kita harus bersyukur kalau di bulan Ramadan ini kita bisa khatamkan Al-Quran minimal sekali. Sudah khatam? Sudah. Alhamdulillah. Berapa kali? 2 kali. Ada yang 6 kali? Ada yang siapa yang 6? Kali. Iya sih. Mumpung ada ini, nggak bawa dompet, cuman ayah labor di cebol. Gede kan? Masya Allah. Sini. Dia bahasa tuh. Hah? Bahasa tuh. Bahasa? 7 juz. Udah gede, Ustaz mah nggak usah dikasih. Oh iya. Nah lumayan ya buat beli cendol. Hatur nuhun. Sip. Yang sudah khatam 6 kali sudah ya, alhamdulillah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Lanjut. Sudah khatam alhamdulillah. Terus sekarang yang sudah pernah baca terjemahan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Belum. Masya Allah. Gak apa-apa ya. Kan kata saya tadi juga minimal kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Alhamdulillah tadi ada yang 6 juz, ada yang 6 kali khatam. Berarti sepekan 3 kali khatam, kurang lebih ya 3 sampai 4 hari khatam. Itulah yang dulu pernah kami lakukan di pesantren. Selalu akan ada ya santri-santri, di mana santri yang lain hafal khatam 1 kali, 2 kali, pasti ada yang 3-4 kali, ada yang sampai 6 kali. Nah tahun depan mudah-mudahan kita belum mati ya. Tahun depan saran saya kepada santri, silahkan selain baca Arabnya, baca juga terjemahannya, supaya nanti kita tahu, oh ternyata di Al-Quran banyak yang bercerita tentang Nabi. Oh ternyata di Al-Quran banyak yang menceritakan tentang hukum-hukum begini. Oh ternyata di Al-Quran memberitahukan kita bahwa ada ini dan itu. Itulah ini. Contoh dalam Al-Quran ya. Kira-kira kalau kita masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat, mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat. Tongkatnya banyak yang punya tongkat. Ustaz-ustaz dia banyak yang punya tongkat sekarang. Membelah lautan. Oke. Kedua apa? Tongkat bisa jadi ular. Nah, itu baru benar ya. Kalau apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat. Segalanya punya tongkat sekarang, semua orang punya tongkat. Apalagi aki-aki ini mau punya tongkat. Berarti itu mukjizat begitu. Tongkat sambungin, tongkat berubah jadi sip. Nabi Isa. Sayang, dompetnya di sono. Oke. Terus Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, tidak terbakar api. Nabi Sulaiman. Bisa. Kalau Nabi Yusuf, ganteng ya, ganteng. Itu kelebihan, bukan mujizat. Mujizat Nabi Yusuf selain ganteng, menafsirkan mimpi. That's what I mean. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad. Sebelum itu. Bapak tanya lagi sebelum itu ya. Dari mujizat yang tadi yang sudah ditanyakan dan bisa dijawab,
Apakah mukjizat tersebut masih bisa disaksikan sampai sekarang atau pada saat itu saja? Pada saat itu saja. Nggak bisa ya. Kita tidak bisa sekarang melihat tongkat jadi ular, nggak bisa. Siapa sekarang yang bisa membelah lautan? Hadir ya. Ada juga, ada presiden yang membelah gunung, ada. Pakai traktor, pakai ya kan gunung dibelah. Ada sekarang, tapi itu bukan mukjizat. Sekali lagi, mukjizat-mukjizat tadi yang kita sampaikan itu hanya bisa disaksikan pada saat itu saja. Tapi ada mukjizat yang bisa disaksikan, bisa dipelajari sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Kira-kira mukjizat siapa? Al-Quran. Masya Allah, pintar ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah dia Al-Quran, adik-adikku sekalian. Oleh karena itu, kalau ada yang tidak membaca Al-Quran, itu aib bagi kalian, bahlul bagi kita kalau nggak baca Al-Quran. Barang siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka orang tersebut sama seperti keledai. Keledai itu dia membawa bekal yang banyak, termasuk bawa air minum, bawa makanan yang banyak. Aduh, kata keledai, saya haus. Dia cari air, padahal air sudah ada di pundaknya. Itulah perumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran. Jadi nanti pulang dari sini berarti berapa hari lagi Lebaran? Besok nih, bisa kalian pulang besok. Lebaran berapa hari lagi? 4, 5. Kurang lebih lah 4 ya, kurang lebih 4. Nah, 4 hari ini jangan disia-siakan. Buat apa kira-kira rata-rata kalau udah pulang ini? Di sini dia pasti kekontrol. Di sini kalian nonton HP-nya pasti dikontrol. Pas di rumah akhirnya Masya Allah Korea. Jangan, itu kan maksiat jadinya. Korea ditonton. Terus Hollywood, kitanya Bollywood apalah namanya. Nah jangan. Nah maka kebiasaan di pesantren bawa ke rumah. Kan sering sebelumnya juga ya, saya suka bilang kebiasaan pesantren itu jangan dibuang ketika di rumah. Harusnya kebiasaan pesantren harus dibawa ke rumah. Nah itulah yang menjadi bekal kita nanti di akhirat. Sekali lagi, banyak di antara kita yang dimana sibuk dengan bekalnya di dunia, tapi lupa dengan bekalnya untuk akhirat, menuju kampung halaman. Siapa di sini yang rumahnya paling jauh? You. Where are you from? Batam. Okay. Will you be back to Batam? Tomorrow, tomorrow. Balik ke Batam besok. Enggak. Tapi jauh ya, tapi alhamdulillah Batam. Batam dengan Nusa Tenggara Barat jauhan mana? Nusa Tenggara Barat ya? Iya, Nusa Tenggara Barat. I am from NTB. Saya from NTB ya. Jauh. Insya Allah muridnya ke sini tapi ke Batu. Nah jadi ketika sudah perbekalan mudik ya, jangan lupa bekalnya juga mudik untuk akhirat. Jangan dunianya saja, jangan ya. Nah jadi adik-adikku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita sudah mempersiapkan bekal kita mudik yang tadi di mana 4 hari lagi hari raya, nah jangan balas dendam di rumah. Di pesantren maka dikontrol, dibatasi. Engke nanti pas sudah di rumah, yang tadinya di pesantren dia puasa, di rumah jadi bukber. Bukbernya siang-siang bolong. Nah itulah termasuk akhlak iblis, akhlak setan. Apa akhlak setan? Saya nggak mau sesat sendiri, harus bareng-bareng dong sesatnya. Biasanya kan Bapak juga pernah pesantren dulu, SMP, SMA. Ini kadang ada segelintir orang ini yang seperti mencontohkan akhlaknya iblis. Trik siang-siang nih ya, siang-siang. Ini mah ceritanya di rumah bukan di pesantren. Di pesantren mah pasti terkontrol. Di rumah main ke rumah si fulan. Siang-siang main game, asik main gamenya. Lalu kemudian
Ada satu orang yang nyelutuk, aduh lapar. Akhirnya haya Indomie di lemari, buka wa Indomie. 4 orang ini, 5 orang nih di rumah. 4 orang imannya masih kuat nih 4 orang. Enggak saya mah. Akhirnya ketika direbus, diangkat mie-nya, kan kecium tuh baunya. Goyah imannya 3 orang. 1 orang ikut-ikutan. Akhirnya jadi bukber siang bolong. Lalu kemudian yang ketiga, 3 orang ini belum. Dia lihat temannya makan, sehingga yang 3 orang ini ikut-ikutan. Nah itulah akhlaknya iblis itu, tidak mau sendiri yang sesat, nggak mau, harus bareng-bareng. Yang tadinya 5 orang, hanya 1 orang saja yang bukber, berarti 5-5-nya ikut-ikutan. Ada di sini yang bukber seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau perempuan makan wajar, ya pasti alasannya head. Kalau cowok gimana cowok? Haid kan bahaya ini. Kalau laki-laki kemungkinan besar kalau laki-laki sakit. Nah itu kemungkinan besar. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang batal puasanya, tinggal 4 hari lagi. Mudah-mudahan itu ya. Kita kembalikan kepada yang tadi. Bulan Ramadan alhamdulillah adik-adikku karomati Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita khatam Al-Qur'an, apa yang kita raih? Biasanya di 10 hari terakhir butuh perjuangan. Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu harus didapatkan dengan i'tikaf atau bisa di rumah? Bisa di rumah ya, tapi lebih baik kita i'tikaf. Namun i'tikafnya jangan pindah bobo. Di rumah bobo, karena i'tikaf pindah bobonya dari di masjid. Jadi tetap baca Al-Quran. Maka nanti kalau kalian pulang ke rumah, tadi saya sudah sampaikan ya, setelah pulang ke rumah itu yang tadinya khotam Arabnya, nanti di rumah bisa kok 4 hari khotam terjemahannya, bisa insya Allah ya. Karena itu kata saya katakan tadi, bawa kebiasaan di pesantren itu ke rumah, supaya nanti orang-orang di rumah mengatakan tidak sia-sia saya menyekolahkan anak saya ke pesantren bagus salam, tidak sia-sia anak saya diserahkan di pesantren ini begini dan begini. Kenapa? Karena sudah dilihat dampak positifnya. Inilah hasil daripada pesantren. Jangan menjadi malah kebiasaan orang-orang di istilahnya tanda kutip ya di jalan, yang dimana kadang kemarin saya lihat, saya tidak tahu apakah itu muslim atau non muslim, ngeramen gitunya, ngamen, lalu kemudian istirahat dulu di bawah pohon, lalu kemudian merokok, lalu kemudian minum. Nah itu jangan sampai nanti kita pulang dari sini justru ketika pulang ke rumah membawa hal-hal yang negatif. Jangan ya. Baik, yang tadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita tadi sudah mempersiapkan bekal kita. Kita juga mempersiapkan bekal-bekal yang lain. Apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan itu adalah hati kita. Hatinya kedah ikhlas. Jadi sia-sia itu puasanya nanti kalau kita tidak ikhlas. Saya sholat tarawih berjamaah supaya dilihat si AA contoh. Saya sholat tarawih berjamaah supaya dilihat si Neng. Saya jadi Bilal misalnya, atau saya jadi imam sholat tarawih supaya dilihat oleh si fulana, supaya dilihat oleh si fulan dan lain sebagainya. Ini teh ibadah kita nanti tidak diterima. Jadi kalau ibadah kedah ikhlas karena Allah. Siapa yang niatnya karena dunia, apakah dia nanti diberikan dunia atau tidak? Diberikan dunia. Di akhirat dapat apa tidak? Tidak. Siapa yang hafal dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Oke, itu di hadis ya. Kalau di Al-Quran ada? Apa kira-kira?
Hah? Apalagi sih, maaf tinggal 5.000 lagi. Udah habis. Surat, ada yang hafal surat Al-Kahfi? Ayat 110. Ayo. Panggalan ayat 110 akhir-akhir. Bayu. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Alhamdulillah. Ini tuh santrinya semakin banyak ya. Alhamdulillah berkah ya. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, barang siapa yang ingin bertemu dengan, nanti diingetin saja ya kalau sudah 30 bisi kelamaan ini. Sudah berapa? Ya, di isyarat aja nanti ya kalau udah beres. Barang siapa yang bertemu dengan Rabbnya, yang ingin bertemu, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukannya dengan apapun juga. Kata Imam Asyuyuti mengatakan, kalau bersedekah, kalau beramal soleh, niatnya harus ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena dunia. Tetapi kata para ulama, kalau ada seseorang yang sedekah niatnya karena dunia, dia akan diberikan hanya sebatas di dunia yang sudah digariskan saja, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Di ayat yang lain menyebutkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itu dia. Terakhir ya. Nanti kalau kita pulang, bahkan sebelum kalian pulang juga ke sini, jangan lupa minta maaf kepada para asatiz. Pun juga para asatiz harus minta maaf juga kepada santri. Bukan hanya santri saja yang punya salah, bisa jadi para asatiz juga punya salah. Pun juga nanti kalian sebagai anak minta maaf kepada orang tua. Orang tua juga harus minta maaf kepada anak. Tidak hanya anak saja yang salah, tapi orang tua juga bisa jadi salah. Tidak hanya orang tua saja yang tidak hanya anak saja yang dicap sebagai anak durhaka, akan tetapi orang tua juga ada orang tua yang durhaka. Contohnya, orang tua yang tidak mendidik anaknya tentang agama, itu orang tua yang durhaka. Orang tua yang membiarkan anaknya melakukan kemaksiatan, itu orang tua yang berdosa. Orang tua yang membiarkan anaknya bukber di siang bolong, itu juga orang tua yang berdosa. Orang tua yang membiarkan anaknya berkata-kata kasar, itu juga orang tua yang berdosa. Pun juga kita sebagai anak sekarang, sebagai anak cukuplah bagi orang tua itu untuk melahirkan kita, itu sudah cukup. Kita nggak bisa membalas jasa orang tua kita. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan sekarang orang tua saya tidak baik Pak Ustaz, kalau orang tua tidak baik berarti kita adalah solusinya. Kalian itu menjadi solusi. Solusi kita harus jadi solusi. Orang tua saya kasar Pak Ustaz, bisa karena kita menjadi solusinya. Oleh karenanya anak-anak yang bermati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau pulang cium tangan orang tua, peluk orang tua kita, katakan mama, ayah, mohon maaf ya, saya belum bisa menjadi anak yang terbaik ya, yang sesuai dengan harapan ayah bunda. Katakan, gak usah ego ya, katakan kepada orang tua kita. Maka mohon maaf bagi kita di sini santri asik-asikan, tapi kita tidak tahu apakah orang tua kita di rumah itu capeknya luar biasa, tapi kita nggak tahu. Orang tua kita sakit, kita tidak jenguk, kita berdosa. Oleh karena itu, adik-adikku bermati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pulang ini, ya mari kita buka hati kita dengan selebar-lebarnya. Begitu juga dengan saya nanti. Sebelum ini ya, karena yang paling banyak atau lebih banyak dosanya itu adalah yang paling banyak berbicara. Sekarang di sini yang banyak bicara kalian atau saya? Siapa? Febri.
Levi, Masya Allah. Ini yang di depan ini yang paling banyak bicara. Yang di depan Ustadz Anwar paling banyak bicara. Setiap hari berjamaah pasti dosanya lebih banyak daripada kalian yang mendengarkan. Oleh karena itu, saya pribadi kepada bapak-bapak semua yang ada di sini, kepada para santri-santriwati, dengan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya dan pasti saya melakukan kesalahan. Yang namanya manusia tidak akan luput yang namanya salah, yang namanya dosa. Tadi pagi sebelum bangun tidur sampai sekarang kita pasti sudah melakukan dosa, baik itu kita sadari ataupun tidak kita sadari pasti. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan kita kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Beliau memberitahukan kepada kita dalam hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hari ini hambaku telah berbuat dosa, tetapi hambaku ini dia tahu bahwa Tuhannya Maha Pengampun, dan pada saat itu dia minta ampun kepadaku." Dia minta ampun si hamba ini ya. Akhirnya kata Allah, "Aku ampuni dosanya." Besoknya lagi dia bermaksiat, tetapi dia katakan, "Aku punya Tuhan, aku punya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha mengampuni segala dosa." Apa kata si hamba? "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berdosa. Maka dengan ini ya Allah, aku minta ampun kepadamu, ampuni dosa-dosaku." Apa kata Allah? "Aku mengampunimu." Lalu kemudian Allah katakan lagi, besoknya si hamba ini berbuat dosa. Terus-terusan dia berbuat dosa. Karena dia yakin dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampuni dosaku ya Allah." Allah mengampuni dosanya. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Sebaik-baik apapun kalian, sebanyak apapun yang kalian sudah sedekahkan bertriliunan, misal billions and billion, nggak ada gunanya kalau meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah itu sia-sia. Jadi sebanyak apapun dosa kita, dosa kepada orang tua kita, pasti Allah ampuni selagi kita mau bertaubat. Kepada siapa? Pada Allah. Kalau sudah berzina diampuni nggak oleh Allah? Diampuni. Kalau sudah bohong diampuni tidak? Ampuni. Hari ini sudah berapa kali kita berbohong? Banyak. Makanya perbanyak istighfar. Selain istighfar membuat hati kita lembut, zikir-zikir yang lain juga membuat hati kita tenang, termasuk sholawat. Alhamdulillah ya. Di sini setiap hari sholawat, ada tipnya. Setiap hari bersolawat itu menunjukkan bahwa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kalau di rumah jangan lupa juga baca hadisnya. Bentuk cinta kita kepada Nabi, jangan lupa membaca hadis. Minimal hadis apa? Waktu itu pernah Arba'in Nawawi, 42 hadis. Kalau hafal, syukur-syukur kalau hafal. Siapa yang hafal hadis tersebut, dalam sebuah penjelasan disebutkan bahwasanya dia akan dijauhkan dari api neraka. Ada yang sudah hafal Arba'in Nawawi? Perasaan waktu itu ya Bapak sudah challenge ya. I have challenged you all that who are able to memorize 45 hadis are willing to give you present. Waktu itu saya pernah bilang, alhamdulillah sekarang ada siapa? Cuma 42 dong. Oke lah, kalau saya kesini lagi ya saya tagih. I'm going to give you the present 42 ya, kurang lebih 42 hadis. Nanti saya tagih salah satu di antara kalian, kalau sudah hafal nanti akan diberikan present. Present itu apa? Hadiah insyaallah ya. Insyaallah bisa beli cendol deh. Atau terakhir kan? Udah terakhir tadi ya. Barangkali ada pertanyaan. Terakhir terus malam. Ada pertanyaan?
Tidak ada? Nah, gitu aja nanti ya. Kita pulang dari sini. Sebelum kalian nanti dipulangkan, silakan minta maaf kepada para asatiz ya, para asatiz juga silakan minta maaf kepada santri. Kalian kalau sudah nyampe rumah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada hambatan, dan insya Allah kita akan ketemu nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Mudah-mudahan kita belum mati, yang muda-muda seperti ini, tapi jangan pede ya, jangan pede, bisa jadi besok mati. Yang tua-tua ini sebentar lagi mati ya, maka kita perbaiki diri kita karena Allah masih sayang kepada kita. Buktinya apa? Allah memberikan kita kesempatan sampai hari ini juga. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus